Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Kica. Salam sehat dan bahagia. Kali ini Bang Kica ingin berceloteh soal berpindahnya sebuah amplop dari satu tangan ke tangan lainnya yang membuat dunia maya heboh dalam 2-3 hari ini. Peristiwa yang sebenarnya biasa saja, tetapi menjadi sangat luar biasa karena tokoh atau orang yang berada dalam peristiwa tersebut adalah memang orang-orang luar biasa. Apa itu peristiwanya? Mari kita saksikan video pendek berikut ini. Ya kalau beli mahal ini kan. Ya, aduh untuk pesantren dia. Untuk pesantren dia. Oke, terima kasih guys. Sama-sama guys. Semakin pamit ya. Sama-sama untuk guys. Ya, sama-sama hati-hati. Sahabat yang budiman, setelah kita menyaksikan video dimaksud, Bang Kica ingin bertanya, apa yang salah dengan peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut bukan dilakukan oleh seorang aparat negara yang punya otoritas. Video tersebut bukan pula dilakukan atau terjadi karena suatu peristiwa pemerasan, bukan. Video tersebut adalah video seorang kiai yang kebetulan merupakan pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama menerima sebuah amplop. Dan kenapa begitu heboh meresponnya? Bukankah itu sebuah peristiwa yang biasa saja? Nah, ini yang perlu kita celotehkan lebih dalam. Tapi sebelumnya, Bang Kica ingin menjelaskan dulu bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Kiai Said dan orang-orangnya telah menjelaskan bahwa benar amplop yang diterima tersebut adalah uang isinya. Dan Kiai Said menjelaskan bahwa beliau sudah berusaha untuk menolak, tapi yang memberi memaksanya. Jadi mari kita terima dulu nih penjelasan dari Kiai Said ini. Jangan lagi dilebar-lebarkan menjadi pembicaraan-pembicaraan yang nggak jelas ujung pangkalnya. Jangan pula dianalisa, wah gesturnya sepertinya bukan menolak, sepertinya gestur menerima. Wah, kalau itu isinya 50 ribuan, kira-kira jumlahnya berapa ya? 100 ribuan jumlahnya berapa ya? Kalau itu US dollar jumlahnya berapa? Wah, berapa ya? Nggak perlu, itu tidak produktif. Peristiwa tersebut sebenarnya peristiwa internal NU. Yang memberikan adalah pimpinan cabang NU Sumatera Utara. Jadi itu peristiwa NU, peristiwa internal di lingkungan organisasi. Nah, Bang Kica ingin menganalisis kenapa video tersebut atau peristiwa tersebut begitu viral, begitu heboh, begitu gegap gempita dibicarakan di jagat maya, Facebook, Twitter, grup-grup WA, bahkan sampai ke warung-warung kopi. Nah, menurut analisis Bang Kica, kemungkinan penyebabnya ada dua. Satu, lebih kepada sosok Kiai Saidnya sendiri. Kita tahu bahwa Kiai Said adalah salah seorang pemimpin umat yang seringkali mengeluarkan atau melontarkan pendapat-pendapat yang sifatnya kontroversial menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Nah, soal apa yang membuat kontroversial tidak susah menjejaknya, telusuri di jejaring sosial, di internet, di Google segala macam. Kita tak hendak membahas soal itu sekarang. Yang kita Bang Kica ingin bahas, kenapa ini menjadi begitu gampangnya viral. Ya itu tadi, pernyataan-pernyataan kontroversial Kiai Said ini banyak yang masyarakat tidak bersetuju. Itu boleh-boleh saja, atau tidak nyaman. Ketidaknyamanan itu melekat di hati.
di hati masyarakat. Dan pada saat dapat panggung, ya katakanlah peristiwa beralihnya amplop ini, yang waktu itu awalnya dikicaukan oleh King Purwa, itu spontan, tanpa tabayun, tanpa melihat esensi apakah peristiwa ini peristiwa biasa ataukah peristiwa ini memang peristiwa yang layak dibicarakan atau layak dipercayai bahwa ini ada sesuatu yang salah di sini. Dengan serta-merta masyarakat banyak itu mengekspresikan. Jadi ini sebagai kompensasi dari rasa tidak nyaman yang tertahan itu sebenarnya secara psikologi ya. Mengekspresikan yang sebenarnya ya menurut Bang Kicca sangat menyedihkan gitu. Kenapa? Kenapa nggak dianalisis dulu? Ini ada peristiwa penyerahan amplop dilakukan bukan terhadap aparatur negara, dilakukan bukan terhadap seorang pemeras misalnya, atau artinya tidak ada peristiwa pidana, dan itu lazim, atau setidak-tidaknya didengar dulu penjelasan dari Kiai Said ini. Tapi kenapa begitu ada informasi seperti ini meledak? Yaitu alasannya yang tadi itu, sebagai kompensasi atas rasa tidak nyaman. Dan Sobat Jelata, itu jelas tidak produktif, tidak baik. Maka hentikan itu. Hentikan itu. Nggak ada gunanya. Kita berdosa. Kiai Said nyaman-nyaman saja. Itu satu. Yang kedua, menurut Bang Kicca, video ini memang ada pihak-pihak, ya ini analisis lagi ya, ini ada pihak-pihak yang ingin video tersebut viral. Ini dilakukan secara sengaja, terstruktur, dan untuk tujuan tertentu. Kenapa begitu? Coba, mari kita pikirkan lagi, atau kita kembali lagi ke video itu. Peristiwa itu dijelaskan adalah peristiwa internal NU. Antara pimpinan pusat NU dengan pimpinan cabang NU Medan. Oke, artinya tidak ada pihak luar. Kalau ada satu orang yang memakai uniform polisi, ya bisa saja beliau juga bagian dari anggota NU. Intinya ini adalah peristiwa internal NU. Lalu kenapa ada yang memvideokan? Oke, itu tujuannya untuk dokumentasi internal. Baik. Lalu kenapa video itu sampai keluar gitu? Ya ini harus ditelusuri. Kenapa gitu? Menurut Bang Kicca, ini nggak terlepas konteksnya dengan pertempuran di dalam NU sendiri soal kepemimpinan, yang kita tahu bahwa seharusnya di tahun 2020 ini kepengurusan Kiai Said telah berakhir karena beliau terpilih di 2015. Tetapi karena pandemi yang Bang Kicca baca, muktamar itu dimundurkan ke tahun 2021. Jadi ada situasi yang memungkinkan terjadi satu gerakan-gerakan yang tak terlepas dari manuver untuk terkait dengan kepengurusan atau kepemimpinan di NU ini. Itu satu. Jadi di internal sendiri ini analisis ya. Yang kedua, bisa juga video ini bagian dari permainan yang dimainkan oleh pihak luar. Ya, ini pihak luar tuh ya berarti di luar NU lah. Kita tahu ya, organisasi Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi besar yang sangat banyak jamaahnya, anggotanya, yang sangat strategik kegiatannya, tidak saja mengurusi kegiatan keagamaan umat, tapi juga keekonomian umat, pemberdayaan ekonomi umat, sosial politik, bahkan dalam hal-hal tertentu referensi dari tokoh-tokoh NU ini untuk menentukan key person dalam jabatan segala macam itu seringkali dimintai oleh
pihak-pihak pemerintah. Ini satu. Yang kedua, kita tahu di tahun 2024 itu akan ada peristiwa besar atau hajatan besar, yaitu Pilpres. Artinya apa? Siapapun yang akan terpilih menjadi ketua PBNU di tahun 2011 nanti, itu masa kepengurusannya atau masa jabatannya itu akan melewati masa Pilpres. Artinya siapapun yang menjadi ketua NU adalah orang yang sangat dicari, sangat dimintai bantuannya oleh para orang-orang yang di partai politik, oleh calon presiden, oleh segala macam lah. Artinya apa? Begitu seksi, begitu strategisnya peran NU ini. Bahkan bukan tidak mungkin siapapun yang terpilih menjadi ketua NU bakal menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Kita tahu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mantan presiden kita, itu adalah tokoh NU. Kita tahu juga bahwa Kiai Hashim Muzadi, ketua PBNU di zamannya waktu Ibu Megawati maju sebagai presiden, beliau yang diajak menjadi wakilnya gitu. Kita tahu Kiai Ma'ruf Amin yang sekarang adalah wakil presiden kita, beliau adalah tokoh NU. Jadi nggak heran kalau ada kehendak, keinginan dari pihak-pihak yang akan bertanding di 2024 nanti melirik hajat besar yang akan berlangsung di NU ini gitu, yang di tahun 2021. Lalu kenapa harus Kiai Said gitu? Kan toh beliau udah 2 kali, apa masih mungkin beliau mencalonkan lagi atau dicalonkan lagi menjadi ketum NU di 2021 untuk periode ketiga? Ya mungkin gitu. Sepanjang yang Bang Kica tahu, memang ada keinginan atau wacana atau bahkan udah dimusyawarahkan, kalau Bang Kica nggak salah ingat ya, untuk membatasi masa kepengurusan di Nahdlatul Ulama hanya 2 periode. Tetapi hasilnya tidak terjadi kesepakatan. Dan kalau Bang Kica nggak salah, alasannya adalah kurangnya kader pemimpin dalam NU gitu. Nah, artinya apa? Kiai Said mungkin berpotensi, boleh jadi bisa menjadi calon lagi atau terpilih kembali gitu. Jadi intinya ini harus dilihat oleh kita masyarakat sebagai peristiwa biasa. Tapi Bang Kica yakin bahwa teman-teman kita di NU nggak melihatnya sebagai peristiwa biasa. Ini adalah peristiwa yang erat kaitannya dengan soal kepemimpinan di NU di masa datang. Kita berharap masalah ini enggak melebar-lebar, enggak muncul lagi isu lain yang akan menghabiskan energi anak bangsa. Jadi kalau itu ada konflik internal, kita yakin bahwa NU organisasi besar yang bisa mencari keseimbangan baru dalam organisasinya. Kita tahu di tahun 2015 riak-riak katakanlah ketidaksukaan atau katakanlah konflik itu kita tahulah, kita baca. Tapi alhamdulillah 2015 sampai 2020 ini kita nggak melihat ada hal-hal yang sifatnya mengganggu jalannya organisasi. Karena kita yakin bahwa semua para tokoh pemimpin di NU adalah orang-orang yang mempunyai wawasan kebangsaan yang luar biasa. Mereka lebih mementingkan kepentingan yang lebih besar ketimbang kepentingan sempit. Dan kita berharap bahwa ke depan tidak ada lagi bagi masyarakat yang melihat satu informasi yang tidak jelas untuk ikut-ikutan
menggorengnya, forward ke sana kemari, mendiskusikannya di warung-warung kopi segala macam, jelas itu tidak produktif. Itu sangat tidak produktif dan itu juga perbuatan yang berdosa, ya, mengandung dosa. Ya, kecuali misalnya kita melihat ada perpindahan amplop dari seseorang ke seseorang lainnya yang memberikan masyarakat, yang menerima aparat negara, dan masyarakat tersebut konteksnya dalam mengurus sesuatu yang berada dalam otoritas aparat tersebut. Nah, itu boleh kita laporkan ke pihak yang berwajib. Ya, goreng di media massa, di media sosial segala macam. Ya, sepanjang niatnya memang untuk itikat agar hukum tegak, agar hukum berjalan di negeri ini. Terima kasih. Inilah kicauan kita, kicauan yang amat sangat tidak penting di hari ini. Dan sekali lagi, ini hanya analisis Bang Kica. Benar atau tidak, ya namanya analisis. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.